kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, waktu, segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihara mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin masdulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan yang menyaksikannya sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, kita memasuki hari Minggu Prapaskah
pekan yang kelima. Dan tentu pada minggu ini kita sudah semakin dekat dengan perayaan kebangkitan atau perayaan Paskal Misteri, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Hari ini bacaan-bacaan yang kita dengar memberikan kita suatu gambaran, suatu ulasan, suatu pengertian tentang Yesus yang datang sebagai Mesias, yang memberikan kehidupan, yang membawa terang dalam kegelapan, dan Ia yang membawa kembali setiap orang kepada kehidupan. Ia adalah Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita mendengar bagaimana dalam bacaan pertama Allah memberikan harapan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan mengalami kehidupan yang baru. Mereka akan kembali menempati tanah yang baru, tanah di mana ada kedamaian, yaitu tanah terjanji. Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Roma kembali menekankan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, dan Allah akan senantiasa hidup dalam setiap orang yang dituntun dan hidup di dalam roh. Namun sebaliknya, orang akan mengalami kebinasaan jikalau ia mengandalkan kedagingannya sebagai kekuatan hidupnya. Roh itulah yang menghidupkan manusia. Roh itulah yang menuntun manusia kepada terang. Dan roh itulah yang membangkitkan manusia dari kematian kepada kehidupan kekal. Sebab roh yang sama adalah roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian dan mengalahkan kegelapan kematian. Injil hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus hadir membawa sukacita kebangkitan kepada Marta dan Maria yang kehilangan saudaranya Lazarus. Yesus datang memberikan kehidupan baru kepada Lazarus dan menyatakan kemuliaan kepada semua orang yang menyaksikan. Saudara-saudari, bagaimana bisa mengalami kehidupan yang baru bersama Allah? Yesus hari ini mengingatkan kita untuk percaya bahwa Ia adalah kehidupan. Dan kehidupan itulah yang akan dibawa Yesus melalui kebangkitan kepada suatu kehidupan yang baru. Ia hari ini menunjukkan kepada kita siapakah Yesus Sang Mesias yang membawa kehidupan kepada manusia. Bahwa Ia akan mengalami hal yang sama. Ia akan mengalami kematian, kegelapan bumi. Namun Ia akan memberikan harapan kepada orang yang percaya bahwa kita tidak akan tetap tinggal di dalam kegelapan. Kematian dikalahkan oleh kebangkitan, dan kebangkitan memberikan suatu harapan bahwa ada suatu kehidupan baru yang tidak bisa diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hanya oleh Allah kepada manusia sebagai pemilik dan sumber kehidupan, yaitu kehidupan abadi. Dan harapan itulah yang ingin disampaikan kepada kita semua sebagai orang beriman. Bahwa hidup kita tidak berhenti di dunia ini, tetapi surga telah mempersiapkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Maka Yesus hari ini mengingatkan dan memanggil kita untuk selalu percaya kepada Bapa dan kepada Putra dan kepada Roh. Kita diundang untuk tinggal di dalam Tritunggal yang Maha Kudus, di dalam diri Roh Allah
yang menuntun dan menyucikan hidup kita, yang membawa kita kepada terang Kristus. Kita diajak untuk hidup di dalam kekuatan ilahi Allah di dalam Kristus, Sang Mesias yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan kita diundang untuk tinggal bersama Bapa sebagai Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan manusia. Agar kita mengalami suatu kehidupan baru, perubahan baru di dalam Allah. Dalam minggu ini kita kembali untuk dikuatkan bahwa perayaan Paskal Misteri adalah perayaan kehidupan. Allah mengalahkan kegelapan. Allah mengalahkan kekuatan dunia. Allah mengalahkan kekuatan iblis. Hanya orang yang percaya dapat memahami dan dapat masuk ke dalam kehidupan akan kemuliaan itu. Maka marilah saudara-saudari, datanglah kepada Allah, sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang memberikan harapan kepada orang percaya bahwa suatu saat kita pun yang telah percaya, setelah kita melewati masa kegelapan dalam kematian, Allah akan membangkitkan kita, memberikan kita kehidupan baru. Maka percaya kepada Allah berarti membiarkan hidup kita dibimbing oleh Roh Allah. Jauhkanlah kehidupan kita dari segala keinginan-keinginan daging yang menghancurkan hidup kita, yang memisahkan kita dengan kehidupan Allah. Bersama seluruh umat Allah, marilah kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima, hari Minggu cinta kasih Allah yang menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan kehidupan. Semoga terang Kristus bernyala dalam hati kita dan terus menuntun kehidupan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, membimbing dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.